Oke guys, kembali lagi bersama YouTube channel Swordcast. Oke. Jadi untuk video kali ini kita bahas kayak kemarin ya. Tapi kali ini kita ambil satu obat yang berbeda. Nah, obatnya itu pasti semua orang tahu obatnya, dan mungkin ya juga di rumah ada simpan atau ngestok obat ini di rumah. Obat ini salah satu golongan antibiotik, yaitu amoxicillin. Amoxicillin, apapun brandnya, apapun mereknya, isinya amoxicillin. Nah, amoxicillin ini untuk sekilas info ya. Amoxicillin ini itu salah satu golongan antibiotik yang cenderung bisa dibilang memang spektrumnya luas ya. Artinya adalah antibiotik ini dapat menjangkau hampir banyak bakteri yang bisa dihambat atau bisa dimatikan. Amoxicillin ini dia golongan obat keras ya. Bisa dilihat dari kemasannya yang ada logo warna merah, ada tulisan K warna hitam, baru lingkaran garis tepinya warna hitam juga. Itu obat keras, artinya obat itu hanya boleh didapatkan dari resep dokter, tidak boleh dibelikan bebas atau tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena ada alasan tertentu. Kembali ke pembahasan untuk amoxicillin, seperti biasa saya bacakan beberapa case atau cerita ya. Di sini saya dapat cerita dokter tentang pasien yang nyaris mati karena antibiotik. Ini dari liputan6.com di Health Info. Nah, katanya di sini ada seorang pasiennya yang berumur 25 tahun yang sedang berobat ke dokter tersebut. Nah, saat itu pasien tersebut mengalami penyakit yang umumnya paling ditakuti oleh pria, yaitu penyakit gonore ya, salah satu penyakit menular seksual ya guys ya. Nah, dia datang berobat. Dalam cerita ini ternyata pasien ini susah sukar untuk disembuhkan penyakitnya. Dokternya bukan menyimpulkan sih, kayak mengindikasikan bahwa si pasien ini resistensi bakteri, mikroorganisme, resistensi antibiotik. Kenapa bisa resistensi antibiotik? Karena pasien mengakui bahwa dia mencari obat sendiri, namanya itu super tetra. Karena nggak sembuh-sembuh dia berobat ke saya. Pas saya cek dia udah resisten terhadap 13 bakteri. Aduh, di sini saya jelaskan singkat ya guys ya. Resistensi bakteri itu artinya bakteri yang sudah tidak bisa dimatikan lagi dengan antibiotik tertentu. Nah, yang tadinya misalnya amoxicillin nih, dia bisa bunuh bakteri A, karena penggunaannya yang tidak tepat, yang tidak sesuai aturan, si bakteri ini bisa kebal terhadap si antibiotik amoxicillin ini, sehingga kalau dia kena lagi infeksi dari bakteri A, dikasih amoxicillin tidak akan mempan. Itu kasus resistensi ya. Kata dokternya ini sudah 13 bakteri loh. Ya ampun, super tetra. Nah, setelah melewati proses yang panjang ya, sudah berhasil. Salah satunya itu yang dilakukan adalah kultur antimikroba di Mikrobiologi Klinik Universitas Indonesia. Dipelajari akibat penyakit sembarangan bisa membuat nyawa bisa melayang. Iya, karena kasus penyakit gonore itu infeksinya cepat ya penularannya. Apalagi bukan cuman konsumsi pribadi. Untuk infeksi yang menular, penyakit infeksi yang menular seperti itu bisa juga salurkan ke orang-orang di sekitar. Dan kalau yang namanya infeksi, tahu kan daging busuk itu seperti apa? Nah, saya cerita sedikit ya guys ya, kenapa resistensi bakteri itu bahaya seperti ini. Untuk mendapatkan satu antibiotik yang bisa membunuh bakteri, itu membutuhkan waktu penelitian puluhan tahun, ya kan? Jadi kayak antibiotik yang ada sekarang ini, itu sudah melewati penelitian uji coba puluhan tahun lebih, sehingga kita bisa dapat antibiotik. Nah, gunanya antibiotik apa sih? Itu mencegah dan mengurangi atau menghilangkan infeksi yang ada dalam tubuh. Kenapa harus dikurangi infeksi? Kita tahu saja guys, contoh demam tipes. Tipes itu tifoid ya. Tipes itu orang terkenal tipes. Tipes itu orangnya demam gara-gara infeksi bakteri tifoid, Salmonella typhosa. Mungkin dari kalian ada yang pernah rasakan bagaimana sakitnya atau bagaimana susahnya orang tipes. Muntah, mual, lemas, pusing, sakit kepala, hancur. Dikasih obat demam, penyakitnya masih tetap ada, karena penyebabnya itu adalah bakteri dan memang harus dilemahkan, memang harus dibunuh bakterinya. Pakai apa? Antibiotik, ya kan? Contoh lain lagi, operasi itu harus ada antibiotiknya guys, karena sebersih apapun, sesteril apapun lingkungan dan cara kerjanya kita, tetap pasti ada kontaminasi bakteri. Salah satu caranya untuk pencegahan adalah dengan antibiotik supaya tidak makin terinfeksi. Nah, kalau misalnya semua antibiotik resisten, sudah tidak bisa mempan terhadap bakteri-bakteri yang ada, kita mau pakai apa? Orang operasi mau pakai antibiotik apa? Mau habis operasi tiba-tiba langsung demam panjang gara-gara terinfeksi
karena tidak ada antibiotik yang cocok lagi untuk hal tersebut. Atau kamu mungkin demam tipes tidak bisa disembuhkan, atau sukar dan sulit disembuhkan karena memang antibiotik yang ada sudah habis resisten terhadap bakteri tiposanya itu, Salmonella tiposanya. Nah, jadi kita sangat menggaungkan untuk hati-hati dalam penggunaan antibiotik, obat keras. Takutnya itu resisten, butuh puluhan tahun untuk mendapatkan antibiotik yang baru, antibiotik yang bisa membunuh obat-obat itu. Bakteri itu pintar loh guys. Kenapa dia bisa kebal? Bakteri itu pintar. Dia pembelahannya itu per sekian detik. Jadi per sekian detik itu membelah berapa juta. Nah, dari tiap pembelahannya itu dia pandai bahwa oh kemarin buyutku itu dia kena nih, mereka musnah nih gara-gara senyawa ini, antibiotik ini. Berarti saya harus menciptakan suatu barrier yang bisa menghalangi antibiotik itu ketika masuk ke tubuhku, saya kasih keluar, atau saya halangi dia masuk supaya saya tidak mati gara-gara itu. Mereka pintar. Makanya ada disebut resistensi bakteri. Itu yang kita hindari di penggunaan obat antibiotik sembarangan. Jadi jangan apa-apa sedikit antibiotik, sakit kepala antibiotik, flu antibiotik, batuk antibiotik, sakit gigi antibiotik, demam antibiotik. Jangan lah guys ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, itu antibiotik itu rentan sekali terhadap perubahan dosis. Salah sedikit dosis saja itu bisa berakibat fatal guys. Terlepas dari resistensi, ya, efek samping lain juga bisa menyertai, karena antibiotik itu banyak interaksinya terhadap makanan, minuman, dan obat-obat yang lain. Ya, sekali lagi, obat itu racun. Yang membedakan racun dengan obat itu dosis, ya kan? Ya, sebisa mungkin hindari dulu antibiotik. Kalau memang tidak perlu, ya jangan dipakai. Kalau perlu, ya silakan pakai. Yang tahu kita perlu itu siapa? Dari anamnesis dokter, dari penilaian dokter. Sudah, makanya obat antibiotik itu hanya boleh didapatkan berdasarkan resep dokter. Hanya boleh dikeluarkan berdasarkan resep dokter. Seperti itu guys. Betul-betul be careful, hati-hati. Don't do it something stupid. Kira video kali ini cukup sampai di situ. Tidak ada cerita horor di tema kali ini. Antibiotik itu sangat hati-hati ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.